Denver terbangun dari tidurnya. Pria itu melirik ke arah sang istri yang masih tertidur pulas di sampingnya. Denver mengulurkan tangannya untuk membelai lembut wajah wanita yang dicintainya. Ia mengecup pelan pelipis Arabella, lalu beralih mengecup perut Arabella yang sudah menggunung. "Daddy akan pergi, jaga mamimu," ucap Denver dengan suara kecil dan membelai pelan istri di sana. Denver menyingkap selimutnya, ia langsung memasuki kamar mandi dan bersiap. Setelah selesai, ia memakai jaket kulit hitam beserta celana kain hitam miliknya. Denver keluar dari walk-in closet dan mengambil kertas not di atas nakas. "Maaf, aku tak pamit padamu. Aku tak tega membangunkanmu. Aku tak tahu kapan aku pulang. Tapi aku akan berusaha untuk tetap menghubungimu. Ingat, jangan keluar tanpa penjagaan dari bodyguard. Aku mencintaimu, Denver." Denver melirik ke arah Arabella yang masih menutup matanya. Pria itu menyelipkan notnya di bawah gelas air putih milik Arabella. Denver mencium kening sang istri dengan lembut. Arabella sedikit menggeliat. Denver langsung menenangkannya bak menenangkan bayi kecil, dan ternyata itu berhasil. Arabella kembali tertidur. Denver keluar dari kamarnya. Di halaman mansion sudah berkumpul Jonathan, Bogam, dan Daran. Jonathan segera memasuki jet pribadi milik Denver. Mereka pun memasuki jet itu dan tak lama jet itu pun mengudara. Di dalam jet itu hanya ada keheningan di antara Denver dan juga Jonathan, Bogam, dan juga Daran. Hingga akhirnya Jonathan memecahkan keheningan. "Denver, kita sudah mengetahui Lucifer berada di Vegas. Tapi Vegas itu luas, Denver. Kita lupa menanyakannya dengan jelas pada Rena. Aku sudah berbicara pada salah satu orang kita yang ada di Vegas. Dan ternyata mereka melihat Rena 3 hari yang lalu di sebuah gedung yang diberhentikan pembangunannya." Jelas, Bogam. Denver hanya diam sambil memainkan jarinya di atas meja. Tanpa kata, pria dengan dagu terbelah itu meraih sebuah ponsel dari dalam jaket kulitnya. "Ini ponsel Rena, dan ada nomor Lucifer di sana. Kita tidak bisa menghubunginya tanpa persiapan." "Maksudmu? Jika kita menghubungi Lucifer, kita harus menemuinya, dengan begitu kita bisa menangkapnya." "Tapi bagaimana, Denver?" tanya Jonathan pada Denver yang hanya memberikan tatapan datarnya. "Rena sudah mati, tapi kita bisa meniru wajahnya." "Aku tak mengerti," Daran jelaskan. Daran menganggukkan kepalanya mengerti. Ia pun membuka laptop miliknya dan membeberkan pekerjaannya. "Ini adalah wajah Rena. Bos memintaku untuk membuat topeng yang persis dengan wajah Rena, sama seperti saat bos pergi ke Italia untuk menjalankan misi. Tapi jika memang begitu, siapa yang akan menemuinya? Tak mungkin kan kita berempat yang menemuinya?" "Agnes," ucap Denver dengan tenang sambil menyesap vodka yang ada di tangan kanannya. "Agnes, tapi rambutnya hitam, sedangkan Rena coklat, Denver. Urusan rambut dan juga penampilan, aku yakin Agnes bisa mengurusnya." "Lalu, jika semua sudah terjadi, ya kita akan bergerak." Jonathan hanya menganggukkan kepalanya. Ia mulai mengerti maksud dari bosnya itu. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka pun sampai di Vegas. Denver menuruni jet pribadinya dan langsung disambut oleh sebuah mobil hitam. Denver hanya memberi senyum kecil pada anak buahnya, dan mereka berempat pun memasuki mobil dengan Bogam yang menyetir. "Apa pasukan dan Agnes sudah sampai?" "Mereka sudah sampai di hotel, bos." "Bagus." Tak lama mereka pun sampai di depan hotel yang dimaksud. Hotel itu terlihat bukan hotel bintang 5. Denver memang sengaja memilih hotel itu yang Denver kenali pemiliknya. Saat mobil berhenti, pintu mobil pun segera dibuka oleh staf hotel. Denver melepas jaketnya dan menitipnya pada Daran. "Di mana Thomas?" tanya Denver pada staf itu.
Tuan sudah menunggu Anda di lobi. Oke, jawab Jonathan. Denver tanpa kata melenggang pergi dari sana dan memasuki lobi dengan Jonathan. Bogam dan Daran mengekori langkah kaki Denver. Denver berdiri di hadapan Thomas dan mengulurkan tangan langsung disambut oleh Thomas. Denver, akhirnya kamu mau datang ke hotelku ini. Aku ada urusan penting di sini, jadi aku butuh bantuanmu. Katakan, apa yang bisa aku lakukan untukmu, Denver? Aku menginginkan tempat rahasia dari sini. Hanya itu? Aku tahu kamu memilikinya, Thomas. Ya, karena kamu dan aku yang membangunnya, Denver. Kamu mengingatnya. Bagaimana mungkin aku melupakannya? Thomas tertawa sedangkan Denver hanya menampilkan senyum kecil di bibirnya. Thomas menggiring Denver ke sebuah tangga bawah tanah, sedangkan ketiga orang di belakang Denver hanya saling pandang tak mengerti. Thomas membuka sebuah pintu dengan menggunakan kode di samping pintunya, dan terlihatlah sebuah ruangan dengan berbagai senjata dan juga alat peledak. Kamu bisa gunakan ruangan ini, Denver. Thanks. Aku harus pergi. Ya, sekali lagi terima kasih. Jika kamu butuh sesuatu lagi, kamu bisa memanggilku. Kodenya juga kamu tahu kan, Denver? Tentu. Thomas keluar dari ruangan gelap itu. Denver membuka saklar listrik dan sebuah lampu besar di tengah-tengah ruangan itu menerangi tempat itu. Bagaimana bisa seorang pemilik hotel kecil bisa memiliki ruangan senjata sebesar ini, Denver? Tanya Jonathan. Denver duduk dan menghidupkan cerutunya. Dia adalah penyelundup senjata ulung di Vegas dan aku membantunya. Hotel ini hanyalah kamuflasenya. Apa? Daran, keluarkan laptopmu dan mulailah membuat topeng Rena. Baik. Daran mengeluarkan laptop dan alat-alatnya. Ia langsung mengerjakan pekerjaannya sedangkan Bogam dan Jonathan hanya saling pandang memandang karena tak tahu apa yang akan mereka lakukan. Tak lama pintu terbuka menampilkan Agnes di sana. Bos, duduklah Agnes. Agnes menuruti perintah Denver. Ia duduk berhadapan dengan Denver. Kamu akan menemui Lucifer. Aku? Tapi bagaimana bisa? Aku akan menggunakan topeng wajah Rena. Lalu, kamu akan menyamar sebagai Rena. Kamu akan menggunakan earphone yang tersambung denganku. Jika kamu benar-benar sudah menemui Lucifer, aku akan bergerak mengepungnya. Baiklah, dan satu lagi Agnes, Rena memiliki rambut berwarna coklat. Kamu bisa kan mensiasatinya, bukan? Tentu, bos. Baiklah, Daran, aktifkan pemancar. Baik, topeng yang akan digunakan Agnes sudah rampung dikerjakan. Sekarang Daran mengaktifkan pemancar sesuai perintah Denver. Kamu gunakan ponsel ini dan berbicaralah pada Lucifer. Tapi suaraku dan Rena berbeda, bos. Daran bisa melakukannya. Agnes melirik ke arah Daran dan pria itu pun menganggukkan kepalanya. Agnes meraih ponsel di tangan Denver. Ia pun menekan nomor Lucifer. Tak lama suara seseorang pun terdengar. Rena, akhirnya aku bisa berbicara denganmu. Ya, maaf terlambat menghubungimu. Tak apa, sekarang kamu di mana? Denver mengucap bandara tanpa ada suara dan Agnes pun mengerti. Bandara. Baiklah, akan ada yang menjemputmu. Baik. Sambungan telepon pun terputus. Denver mengeluarkan seringainya. Kenapa kamu mengatakan kalau Agnes berada di bandara, Denver? Tanya Jonathan. Jika kita bicara Agnes berada di sini, aku yakin Lucifer akan mengepung tempat ini dan jika kita bilang bandara, mereka yang akan menuntun kita untuk bertemu dengan Lucifer. Oke, aku mengerti sekarang. Agnes, siapkan dirimu. Baik, Tuan. Agnes menganggukkan kepalanya dan mulai bersiap. Bogam, periksa pasukan. Baik. Daran, kurasa kamu harus menggunakan keahlianmu yang lain untuk kali ini. Tentu, bos. Daran tersenyum. Akhirnya Denver membiarkannya untuk turun tangan. Keahliannya bukan hanya sebagai seorang hacker saja. Ia adalah seorang sniper yang cukup handal, namun memang sedikit ceroboh. Jonathan, kamu ikut aku. Oke. Jonathan mengikuti Denver. Mereka menyiapkan berbagai senjata. Denver menyelipkan pistol di sepatunya yang bisa menyimpan sebuah pistol dan juga pisau lipat.
Kamu akan menggunakan apa? Tanya Jonathan dengan serius. Apapun yang berguna. Denver mengambil 2 granat dan memasangkannya diikat di pinggangnya. Aku menggunakan senapan dan pisau lipat. Oke. Denver menyiapkan banyak peluru di saku celananya. Ia hanya tersenyum kecil. Kurasa aku butuh granat, ambillah. Tapi ini milik Thomas, Denver. Kamu bisa mengambil apapun dari sini. Ini juga milikku. Maksudmu, sebagian senjata di sini itu adalah milikku. Kamu yakin? Kamu banyak bicara. Jonathan berdengus. Ia pun mengambil 2 granat dan menyimpannya di ikat pinggang. Denver dan Jonathan pun berbalik melihat ke arah Daran. Di mana jaketku? Ini. Daran memberi jaket kulit milik Denver. Denver pun langsung memakainya. Kamu siap, Daran? Selalu, bos. Denver memberikan Jonathan dan Daran earphone. Ia pun memasangkannya di telinga. Dengar, kita akan berkomunikasi lewat earphone. Jadi pastikan earphone itu tetap terpasang di telinga kalian. Baik, ucap Jonathan dan Daran bersamaan. Tak lama terdengar suara dari earphone milik Denver. Ya, aku sudah sampai. Sebuah gedung yang pembangunannya di sebuah pulau dihentikan kecil dekat kota. Oke, Denver langsung mematikan earphone-nya. Ia segera mengambil langkah lebar dan kembali memasuki mobil. Hubungi Bogam. Baik, Jonathan segera menghubungi Bogam. Iya, bagaimana pasukan? Semua sudah siap. Kita sedang di jalan menuju tempat yang Agnes sampaikan. Bagus. Jonathan kembali menolehkan kepalanya ke belakang mobil di mana Denver duduk dengan tenang. Mereka sedang di jalan. Denver tak menjawab. Ia hanya terdiam memikirkan apa yang akan terjadi. Denver dan rombongannya keluar dari mobil dan kembali memasuki jet milik Denver. Setelah beberapa menit berada di dalam jet dan perjalanan mereka pun berakhir. Setelah mereka sampai di gedung itu, Denver segera menenteng pistol kesayangannya, yaitu pistol elang. Begitupun dengan Jonathan yang menenteng senapan di kanan dan kirinya. Sedangkan Daran, dia membawa senapan andalannya di tangannya. Mereka berjalan memasuki gedung itu. Tak lama earphone Denver tersambung dengan Agnes. Aku sudah menemukannya. Dia tepat di tengah gedung, Denver. Oke, sambungan pun mati. Denver segera memasuki gedung itu hingga Daran menimbulkan suara karena menjatuhkan beberapa balok kayu. Denver berdecak akibat kebodohan anak buahnya itu. Benar saja, tak lama orang-orang menggunakan pakaian serba hitam datang dari arah kiri. Jonathan segera memborbardir mereka dengan peluru. Hal itu menimbulkan keributan di penjuru gedung. Akhirnya, dari arah kanan pun muncul musuh. Daran pun melepaskan pelurunya. Keadaan semakin panas dan Denver tahu semakin lama anak buah Lucifer akan semakin banyak. Ia pun dengan cepat melempar granat ke sebelah kiri dan terdengarlah bunyi ledakan yang cukup membekakkan telinga. Hal itu membuat beberapa anak buah Lucifer bertambah. Denver berdecak. Ia mengarahkan satu pistol ke kanan dan pistol lainnya ke kiri. Dan ia pun melepaskan pelurunya dan hal yang sama dilakukan oleh Jonathan dan Daran. Setelah dirasa udah sedikit mereda, mereka bertiga memasuki gedung. Sedangkan di luar gedung sudah diramaikan dengan suara tembakan pertempuran antara Lion Cave dan juga anak buah Lucifer. Saat mereka sampai di tengah gedung, mereka berjalan dan bersembunyi di balik tembok di sana. Denver mengintip di tengah gedung dan terlihat Agnes yang terikat di sana. Denver melebarkan matanya. Ia kaget saat melihat Agnes tertangkap. Denver segera menghubungi Bogam. Bagaimana keadaan di luar? Kami cukup unggul, bos. Bagus. Denver, bagaimana? Tanya Jonathan mulai serius. Agnes tertangkap, bos. Denver jawab. Desis Jonathan sebab Denver hanya diam. Diamlah, teriak Denver tertahan. Dor, dor, dor. Mereka bertiga sedikit tersentak saat mendengar suara tembakan yang tampaknya diarahkan ke atas oleh si pelaku. Denver mengintip dan terlihatlah seseorang pria dengan topeng wajah yang hanya menutupi sebelah mata dan setengah wajahnya saja. Denver Lorenzo, aku tahu kamu ada di sini. Teriak pria itu menggema di penjuru gedung itu. Keluarlah atau anak buahmu akan mati. Denver tetap diam, namun dahinya mengkerut menandakan ia sedang berpikir.
Denver, kita harus keluar. Kita harus selamatkan Agnes, saran Jonathan. Tapi bagaimana jika kita tertangkap? Tanya Daran. Kita akan keluar, ucap Jonathan tertahan. Bagaimanapun Jonathan paling solid di antara mereka. Ia tidak bisa jika salah satu di antara mereka sedang dalam bahaya dan ia membiarkannya. Denver, aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak keluar, aku akan melesatkan peluruku tepat di otak wanita ini. 1, 2. Denver berdecak dan ia pun menghela nafasnya dengan kasar. Aku di sini. Denver menampakkan dirinya, begitupun dengan Jonathan dan Daran. Hahaha, akhirnya kamu keluar juga, Denver. Kamu pergilah dan selamatkan pasukan. Bergabunglah dengan Bogam, bisik Denver kepada Daran. Daran langsung berlari keluar dari gedung dan mulai membantu Bogam. Denver membuang Daran karena ia tahu hackernya itu akan mengacaukan keadaan lagi. Tinggallah Denver, Jonathan, Lucifer, dan Agnes yang terikat di antara mereka. Siapa kamu? Tanya Denver dengan nada kejamnya. Kamu yakin tak mengenalku? Jawab saja. Tenanglah, balas Lucifer dengan terkekeh. Lucifer pun membuka topeng wajahnya. Saat topeng itu benar-benar terlepas, Denver membeku di tempatnya. Wajah itu adalah wajah yang pernah ada dan muncul saat umurnya 16 tahun. Wajah yang selama ini Denver doakan untuk tidak pernah lagi menampakkan diri di hadapannya. Kini berdiri tepat di depan mata Denver. Denver menelan salivanya. Ia berharap ini adalah hayalannya saja, tapi tetap pria itu berdiri dengan senyum miring di bibirnya. Jonathan yang melihat perubahan wajah Denver menggerakkan sedikit lengan Denver. Kamu, desis Denver tertahan. Yah, kamu ingat aku, Denver? Denver, kamu mengenalnya. Siapa dia? Tanya Jonathan. Lucifer berjalan mendekati Denver. Ia menyilangkan tangannya di depan dada. Kamu tidak mengenalku. Jonathan mengalihkan pandangannya dari Denver ke sumber suara yaitu Lucifer. Siapa kamu? Tanya Jonathan. Sedangkan Denver masih berada dalam lamunannya. Baik. Rupanya kamu memang tidak mengenalku, jadi akan kuperkenalkan diriku sendiri. Lucifer semakin mendekati Denver dan Jonathan. Pria itu hanya berjarak 1 meter dari Jonathan dan Denver. Aku Diego Lorenzo. Lorenzo? Ya, aku adalah adik dari Denver Lorenzo. Denver mengepalkan tangannya sempurna saat mendengar Diego berkata begitu. Ya, Lucifer adalah Diego yang ternyata adalah adiknya Denver sendiri. Aku tahu Denver selama ini kamu berusaha mencariku dan membunuhku. Oleh karena itu, aku menyamar sebagai Lucifer dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Denver, apa dia benar adikmu? Tanya Jonathan. Kamu harus memberitahu asistenmu, Kak, ucap Diego dengan menekan kata Kak di ujung kalimatnya. Jawab aku, Denver. Jawablah, Kak Denver. Kurasa aku menyukai panggilan itu. Aku akan memanggilmu dengan sebutan kakak, desis Diego. Denver langsung menyerang Diego dan menghadiahinya bogeman mentah di pipi dan menaikkan satu kakinya hingga mengenai perut Diego. Jangan pernah kamu sebut aku sebagai kakakmu, teriak Denver berapi-api. Kamu bukan adikku. Denver memukuli Diego dan melemparkan tubuh itu ke dinding dan kembali memukul Diego yang sudah mengeluarkan darah segar dari mulut dan juga hidungnya. Jonathan segera memisahkan Denver yang memukul Diego tanpa henti. Namun tenaganya tidak sebanding dengan Denver dan Diego yang semakin kuat. Sepertinya keluarga Lorenzo memang keluarga dengan kekuatan yang gila, batin Jonathan. Mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, kamu tetap kakakku, Denver. Denver kembali hendak memberi satu pukulan lagi, namun tangannya segera ditahan oleh Jonathan. Apa yang sebenarnya terjadi, Denver? Kenapa aku baru tahu kalau kamu memiliki seorang adik? Dia bukan adikku, Jonathan. Dia adalah anak haram dari dediku dan jalangnya. Jonathan melebarkan matanya mendengar keteriakan Denver. Sementara itu Diego yang mendengar nama ibunya dijelekkan langsung memberikan bogeman pada Denver dan mencengkram erat jaket kulit yang dipakai oleh Denver.
Nyatanya ayah kita sama, walaupun kita lahir dari dua rahim yang berbeda. Aku tahu kamu membenci aku dan ibuku, tapi sudah cukup kamu menghina ibuku, teriak Diego memukul Denver membabi buta. Denver menahan tangan Diego yang hendak memukulnya. Pria itu dengan sigap membalik pukulannya hingga Diego meringis kesakitan. Ibumu yang bodoh itu sudah melenyapkan ibu dan ayahku. Denver kembali melayangkan tinjuan ke wajah Diego yang sebagian sudah memar. Jonathan tak ingin masalah semakin panjang. Ia pun langsung membebaskan Agnes dan meminta wanita itu keluar dari dalam gedung. Setelah Agnes keluar, Jonathan berusaha memisahkan antara Diego dan juga Denver. Tenaga mereka cukup kuat hingga Jonathan menyerah dan membiarkan sahabatnya menyelesaikan masalahnya sendiri. Toh ternyata ini adalah urusan keluarga, bukan? Kamu juga melenyapkan paman dan ibuku, sialan. Diego menjatuhkan tubuh Denver dan mendudukinya. Ia langsung memukuli Denver.